Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini adalah kajian perdana dari kitab Ushul Sittah yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, mengacu kepada penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafidhahullah. Adapun kami meriwayatkan kitab ini dengan sanad tersambung kepada penulisnya melalui banyak jalur, di antaranya secara sama mendengar majelis-majelis yang diadakan atau membaca atau secara ijazah. Adapun kami mendengar kitab ini Ushul Sittah dari guru kami Syekh Abdurrahman bin Sa'ad Al-Ayyaf rahimahullahu ta'ala. Beliau meriwayatkan kitab ini dari Syekh Abdurrahman dari Syekh Sulaiman bin Abdurrahman bin Hamdan, dari Syekh Abdul Sattar bin Abdul Wahhab At-Tihlawi, dari gurunya Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Isa Al-Qudai, dari cucunya, cucu penulis kitab ini, dari Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, dari kakeknya penulis kitab ini langsung, Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Adapun kami membaca kitab ini kepada guru kami, ini jalur lainnya dari Syekhuna Abu Abdillah Nasir bin Ahmad As-Suhaji hafidhahullah ta'ala. Beliau meriwayatkan kitab ini dari gurunya Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, dari gurunya Hamad bin Faris bin Rumaih, dari gurunya Abdurrahman bin Hasan, dari kakeknya atau penulis kitab ini langsung Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Adapun secara ijazah banyak dari jalur-jalur, ini nanti akan dilampirkan dalam ijazah, dalam sanad di akhir majelis. Baik, langsung saja kita mulai kajian perdana ini. Bisa dilihat di halaman ke-5 di halaman ke-5 yang ada di kotak ini adalah matan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sedangkan yang bawahnya itu syarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Penulis mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Min a'jabil ujabi wa akbaril ayati darati ala qudratil malikil gullabi. Di antara perkara atau hal yang paling menakjubkan, wa akbaril ayati darati, dan juga di antara bukti terbesar atau keterangan yang besar, adalah yang menunjukkan atas kekuasaan Allah Al-Malik yang Maha Raja, Al-Ghallab yang Maha mengalahkan. Sittatu usulin bayyanahallahu ta'ala bayanan wadihan lil awami, adalah 6 landasan pokok atau 6 masalah penting yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang bagi orang awam sekalipun. Fauqa ma yadhunnu dhannuna, yang melebihi sangkaan orang-orang yang menyangka. Summa ba'da hadza ghalita fiha katsirun min adkiya'il 'alami wa uqala'i bani adama. Kemudian setelah itu banyak orang-orang yang cerdas di alam ini, di dunia ini, dan juga uqala'i bani adam, orang-orang cerdas, orang-orang pintar, cendekiawan
dari keturunan Nabi Adam itu ghalita fiha, itu keliru dalam memahami 6 perkara penting ini ya. 6 pondasi ini. Ya, banyak orang-orang cerdas justru tidak memahaminya. Illa aqallal qalili, kecuali sedikit saja di antara mereka yang bisa memahaminya. Nah, ini adalah matan usul sittah. Dalam matan ini Syekh yang menjelaskan kepada kita ada 6 perkara, ada 6 permasalahan yang sangat penting dalam agama Islam, dan ini kalau jelaskan dengan penjelasan yang sangat mudah, sangat gamblang, bahkan bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Tapi nyatanya banyak orang-orang cerdas, orang-orang pintar, cendekiawan, ya, ini tidak bisa memahami 6 masalah penting ini, ya, 6 pokok, ya, 6 pokok dalam ajaran Islam ini. Banyak yang tidak bisa memahaminya, kecuali hanya sedikit saja di antara mereka yang bisa memahaminya. Untuk penjelasan lebih lanjut, supaya lebih jelas, kita akan membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Di bawah kotak ini adalah penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Semoga Allah memberikan salawat dan salam. Semoga Allah maksudnya memberikan sanjungan, pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para malaikat. Wa baraka ala nabi, dan juga semoga Allah memberkahi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan salawat, keselamatan, dan memberkahi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula keluarganya dan seluruh sahabatnya. La syakka anna Allah subhanahu anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai'in. Ya, tidak diragukan lagi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini, ya, sebagai penjelas segala sesuatu, ya, menjelaskan segala sesuatu. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana hadzal Qur'ana bayanan syafiyan. Dan bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, ya, Al-Quran ini dengan penjelasan yang syafian, yang mencukupi, yang memuaskan. Wa a'zamu ma bayyanahu Allah wa rasuluhu fi hadzal Qur'ani qadiyatut tauhid wa syirki. Ya, dan penjelasan yang paling penting, yang paling urgen, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya jelaskan di dalam Al-Quran ini adalah apa? Qadiyah, ya, permasalahan tauhid dan permasalahan syirik. Lianna tauhida huwa aslul islami wa aslul dini. Mengapa? Karena tauhid adalah, ya, pondasi Islam, ya, pokok Islam, wa aslul din, dan juga landasan beragama, landasan dalam beragama tauhid. Wa huwa alladhi tubna alaihi jami'ul a'mali. Dan juga tauhid adalah yang tubna, ya, tubna jami'ul a'mal, yang semua amalan itu dibangun di atas tauhid. Semua amalan dibangun di atas tauhid. Wa syirku yubtilu hadzal asla. Sedangkan kesyirikan ini membatalkan, ya, landasan ini, dan juga yang akan merusaknya, syirik ini. Wala yakunu lahu wujudun, sehingga tidak ada lagi nanti, ya, tidak ada lagi wujud tauhid. Wujudnya tauhid tidak ada lagi. Li'annahuma amrani mutadadani, karena keduanya, maksudnya karena tauhid dan syirik adalah mutadadani, saling apa? Saling apa namanya? Saling bertabrakan, ya, maksudnya saling berlawanan, ya. Mutadadani itu, ya, karena tauhid dan syirik itu saling berlawanan. Wa mutanaqidah, dan juga saling membatalkan satu sama lain. La yajtami'ani abadan,
dan tidak pernah akan berkumpul bersatu selama-lamanya antara tauhid dan syirik. فذلك الله سبحانه بين هذا الأصل في كتابه في جميع القرآن. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan landasan ini, masalah penting ini dalam Al-Qur'an, fi jami'il Qur'an, maksudnya di semua ayat-ayat Al-Qur'an. Fala takadu takhlu suratun min dzikri tauhidi wa dzikri syirki. Maka hampir-hampir tidak akan dijumpai, maksudnya hampir-hampir tidak pernah kosong dalam menyebutkan tauhid dan syirik dalam Al-Quran. Fala takadu takhlu suratun min dzikri tauhid wa dzikri syirki. Maka hampir-hampir tidak pernah kosong di dalam Al-Quran ini, dalam surat ini, dari penyebutan tauhid. Jadi semuanya banyak dalam ayat-ayat Al-Quran, surat-surat ini penyebutan tentang tauhid dan syirik. Tentu karena ini adalah masalah yang sangat urgen, masalah yang sangat penting, yang merupakan ini jadi pondasi, menjadi asas kita dalam beragama, tauhid. Wan nasu yaqra'una hadzal qur'ana wa yuraddidunahu. Sedangkan manusia mereka membaca terus Al-Quran ini, wa yuraddidunahu, dan sering mengulang-ulanginya, terus membaca terus mengulang-ulanginya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, walakin qalla man yatanabbahu li hadzal bayani. Akan tetapi sedikit sekali orang yang mau memperhatikan penjelasan ini. Walidzalika tajidu katsiran minan nasi yaqra'una al-Qur'ana wa yaqa'una fi syirki wa yukhilluna bihi tauhidi. Walidzalika tajidu katsiran minan nas. Oleh karena itu kamu akan mendapati banyak manusia membaca Al-Quran ini, namun wa yaqa'una fi syirki, dia terjerumus dalam kesyirikan, wa yukhilluna bihi tauhidi, dan membuat cacat, membuat error tauhidnya. Subhanallah, banyak orang baca Al-Quran, sering bolak-balik mengulangi membaca Al-Quran, tapi justru mereka terjerumus dalam kesyirikan dan merusak tauhidnya, yang merupakan fondasi dalam agama Islam. Ma'anna hadzal amra wadihun fi kitabillahi wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal perkara ini itu wadihun, sudah jelas. Padahal perkara ini sudah jelas fi kitabillah, dalam Al-Quran, wa fi sunnati Rasulillah, dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka banyak membaca Al-Quran, terjerumus dalam kesyirikan dan merusak tauhidnya? Li'annahum yamshuna 'alal awaidi. Karena mereka berjalan dalam menjalankan agama ini 'alal awaid, berdasarkan adat, kebiasaan yang sudah dilakukan. Wa ma wajadu alaihi aba'ahum wa masyayikhahum. Karena mereka menjalankan agama ini berdasarkan adat, kebiasaan masyarakatnya, wa ma wajadu alaihi aba'ahum, dan juga apa yang mereka dapati dari ajaran bapak-bapak mereka, wa masyayikhahum, itu juga dari guru-guru mereka atau nenek-nenek moyang mereka. Fal aslu indahum ma wajadu alaihi aba'ahum wa masyayikhahum wa ahla baladihim. Yang menjadi landasan agama dalam yang menjadi landasan agama mereka, menurut mereka adalah ma wajadu alaihi aba'ahum, apa yang mereka dapati, apa yang mereka temukan dalam ajaran bapak-bapak mereka, dan guru, wa masyayikhahum, guru-guru mereka atau nenek moyang mereka, wa ahla baladihim, dan juga masyarakat mereka, di tempat mereka, penduduk negeri mereka, yang menjadi landasan agama mereka. Wala yufakkiruna fi yawmin minal ayyami an yata'ammalu wa yatadabbaruna al-Qur'ana. Dan mereka tidak pernah memikirkan satu hari pun untuk yata'ammalu, untuk
merenungi, ya, wa yatadabbur dan mentadaburi Al-Quran. Fa ya'ridu alaihi ma kana alaihi nasu, dan juga tidak mau menimbang-nimbang apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang telah diamalkan oleh banyak manusia. Hal huwa sahihun atau ghairu sahihin, apakah yang dilakukan banyak manusia itu benar atau tidak benar. Bal akhadhahum at-taqlidul a'ma li abaihim wa ajdadihim, namun justru, ya, mereka hanya taklid saja, hanya ikut-ikutan, taklid buta kepada bapak-bapak mereka dan kakek-kakek mereka atau ajaran nenek moyang mereka. Wa atabaru annal qur'ana innama yuqra'u lil barakati, ya, mereka i'tabaru, menilai atau menganggap bahwasanya Al-Quran ini, ya, hanyalah dibaca untuk mengharapkan berkah, wa husulil ajri bittilawati, dan juga untuk meraih pahala, untuk mendapatkan pahala karena membacanya. Walaisal maqsudu annahu yuqra litadabburi wal amali bima fihi, dan bukanlah yang menjadi maksud, ya, Al-Quran itu dibaca untuk ditadaburi atau diamalkan isi kandungannya. Qalla minan nasi yaqra'una hadzal qur'ana li hadzal gharadi, ya, li hadzal gharadi, sedikit sekali manusia yang mau membaca Al-Quran untuk tujuan ini. Maksudnya tujuan apa? Merenungi, ya, mentadaburi isi kandungannya. Wa innama yaqra'una litabarruki bihi, namun hanyalah mereka membaca Al-Quran ini untuk mengharapkan berkahnya saja. Awit tadalluli bisautil qari'i, atau membaca Al-Quran untuk menikmati keindahan suara qari, orang yang membaca Al-Quran. Wa tarannumi bihi, dan juga membaca Al-Quran untuk, ya, untuk memperbagus suara, ya, melakukan, menyanyikan Al-Quran. Aw liqira'atihi alal marda lil ilaji, atau dia membaca Al-Quran hanya untuk terapi, yang mengobati, ya, bagi orang-orang yang sakit. Demikian, ini pertemuan perdana dari kitab Ushulus Sittah, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.